Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngobrol Bareng, channel Tasyakur 100 Tahun Online. Kembali pada episode ini kita akan membahas sebuah buku karya Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berjudul Perlunya Seorang Imam. Bersama kita saat ini telah hadir dua narasumber yang pasti tidak akan asing lagi, yaitu yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali atas kehadirannya di studio, tentunya dengan pembahasan buku yang berbeda, yaitu Perlunya Seorang Imam. Mungkin Pak Eki bisa sampaikan Pak terkait latar belakang penulisan buku ini. Daruratul Iman itu dalam bahasa Urdu judul asli yang diterbitkan pada tahun 1898 oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ya. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 2007. Ya. Di Indonesia ini buku ini sudah lama diterjemahkan dan diterbitkan. Ya. Ini adalah edisi ke-6. Ya. Edisi pertama itu tahun 1966, kemudian tahun 79, tahun 83, tahun 92, dan edisi kelima itu tahun 2009 ya. Penterjemah awal itu adalah Pak Raden Ahmad Anwar dan juga Maulana Said Shah Muhammad ya, begitu. Nah, ini karena sudah ada bahasa Inggrisnya, buku ini kemudian diterjemahkan lagi ya oleh Pak Maulana Hafizur Rahman ya. Di dalam buku ini beliau menekankan ya, dengan judulnya Perlunya Seorang Imam, beliau menjelaskan apa itu imam, bagaimana dan apa perlunya seorang imam. Itu barangkali latar belakangnya. Tentu mubarak untuk Pak Eki dan tim yang telah meluncurkan versi terbarunya Pak. Memang sangat cantik covernya juga. Ya, ini tugas kita untuk mengkaji lebih dalam Pak ya. Mungkin Pak Lutfi bisa sampaikan tadi melanjutkan dari Pak Eki terkait latar belakang ini, poin detailnya apa Pak? Ya, diantaranya terkait dengan perlunya imam zaman, ada sebuah hadis di mana yang mulia Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Jadi barang siapa yang wafat tanpa berimam, maka kewafatannya itu seperti kewafatan jahiliyah, begitu ya. Ini ada di dalam kitab Musnad Ahmad. Mungkin terkait dengan maksudnya apa sih kejahiliahan itu begitu ya? Jahil memang dalam bahasa artinya kan ketidaktahuan gitu ya. Jadi tanpa bimbingan. Analogi sederhananya seperti ini Pak. Dalam hal atau dalam tataran jasmaniah saja atau dunia saja kita kan perlu tidak seorang pemimpin, presiden atau mungkin pasti perlu. Ya, wali kota, gubernur dan sebagainya, perlu tidak kan? Perlu. Untuk apa? Untuk mengatur ritme kehidupan masyarakat supaya teratur, tidak chaos dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang jasmania atau duniawi saja, manusia memerlukan seorang pemimpin yang mengatur fungsinya, apalagi dalam hal rohani. Begitu. Perlu adalah seorang imam yang betul-betul memiliki kualifikasi tertentu ya, dan dia bisa memimpin ya umat untuk menuju kepada tujuan manusia diciptakan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Eki ingin menambahkan terkait imam ini bagaimana? Ya.
dalam Al-Furqan ayat 75 ya dikatakan bahwa wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kan memang harus bertakwa pada Allah Ta'ala. Jutaan orang muslim lah kata Nabi kan, kita insya Allah semua bertakwa. Tapi juga ini ada doa bahwa bertakwa aja juga harus dilengkapi dengan adanya seorang imam. Tadi dikatakan ya, secara jasmani aja perlu seorang pemimpin. Apalagi ini masalah kerohanian ya, di mana kita akan menghadapi kehidupan yang lebih abadi ya, di mana kita perlu seorang imam di dunia ini untuk membimbing kita menuju ke kehidupan abadi, menuju ke hadirat ilahi. Nah ini perlunya seorang imam di sini, tidak hanya sekadar imam, ya, tapi ada sesuatu imam yang kenapa perlu ini. Masya Allah. Dengan penjelasan ini tentunya membuat orang-orang mencari-cari ini kan ya. Nah, kira-kira Pak Lutfi kriterianya apa terkait imam disebutkan ini? Di buku ini sebetulnya disebutkan ya, beberapa kriteria ada 6. Tapi saya ingin menegaskan kembali bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Eki bahwa tidak semua orang bertakwa itu adalah imam. Karena memerlukan juga seorang imam. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, terkait dengan kriterianya, beliau di sini menyampaikan yang pertama adalah kekuatan akhlak yang sedemikian rupa. Jadi dalam tarikh atau sejarah bagaimana kita melihat kekuatan akhlak yang luhur dari Hadrat Masih Masalam dalam menghadapi berbagai ujian dan hal yang lain begitu ya. Contohnya masalah kejujuran, bagaimana berpegang teguh pada kejujuran sekalipun dalam pengadilan, dihadapkan di sidang pengadilan, misalnya ada pengacara atau masukan supaya lepas dari jerat hukuman, maka berbohong, beliau tidak tetap dengan kejujuran. Itu kekuatan akhlak yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kekuatan imamah atau keimaman, kepemimpinan, memimpin umat dengan baik. Kemudian keluasan ilmu pengetahuan samawi, ya kita bisa lihat ya empirisnya atau faktanya, beliau telah menulis kitab lebih dari 80 kitab gitu ya, tentu dengan keluasan ilmu yang hebat. Yang keempat, tekad yang tinggi sehingga tidak merasa letih, tidak putus asa ataupun malas berkehendak. Ya itu memang demikian adanya buktinya ya, dengan kitab-kitab begitu banyak, bagaimana beliau menjadi orang-orang yang menjadi orang yang selalu membela Islam dari tuduhan berbagai agama ya. Beliau bangkit untuk merespon itu semua. Kemudian yang kelima adalah iqbal Allah, ketetapan hati terhadap Allah Ta'ala, yaitu ketertundukan dan kecintaan yang sedemikian rupa terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dikenal oleh bahasa umum fanafilah gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah rangkaian kasyaf dan wahyu. Sebagian kalangan muslim berkeyakinan bahwa wahyu itu tertutup. Ya. Menurut Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, wahyu yang tertutup adalah wahyu yang syariah. Karena syariat Islam sudah sempurna sehingga tidak akan ada lagi syariat yang baru. Yang terbuka adalah wahyu yang istilah kata mukalama wa mukhatabah. Jadi bentuk komunikasi Allah Ta'ala dengan para hambanya itu selalu berlangsung ya, selalu terbuka karena bentuk komunikasi Allah Ta'ala dengan hambanya, Pak. Masya Allah, baik. Pak Eki ingin menambahkan, silakan Pak. Mengenai beliau kan jelaskan ya 5 kriteria atau layaknya seorang disebut imam atau menawarkan diri sebagai imam itu tadi disebutkan ada 5 kriteria ya. Yang saya mau jelaskan di sini adalah kekuatan akhlak. Seorang imam itu harus mempunyai kekuatan akhlak yang sangat luar biasa, kan begitu dalam keadaan apapun. Ya, tadi dicontohkan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ketika berperkara di pengadilan, kan begitu. Dari dulu sampai sekarang di pengadilan itu seorang terdakwa itu memang mempunyai hak yang disebut hak ingkar. Dengan bahasa sederhana, boleh bohong lah, boleh ngeles, boleh bicara saya lupa, saya tidak ingat yang mulia, kan itu begitu ya. Tetapi walaupun dalam satu dua perkara sebetulnya ketika Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam diadukan
ya adalah suatu perkara. Penasihat hukumnya itu menasihati, sebut aja bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak melakukan hal itu. Jadi ini kaitannya dengan 2 surat, ya kan? Jadi surat amplop dimainkan dalam amplop itu kan nggak boleh, disebutnya itu 2 amplop gitu loh. Ya harusnya 2 amplop terpisah. Nah, jadi dinasihatin supaya yang memasukkan amplop itu bukan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Tapi beliau menolak, enggak kok saya yang melakukan. Saya akan tetap jujur pada hakim bahwa yang melakukan itu adalah saya, tapi saya tidak tahu bahwa aturan itu ada. Karena amplop yang saya masukkan itu untuk menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan terkait percetakan buku. Nah, kejujuran itu yang beliau pegang, tidak berdusta sama sekali kan. Dan memang akhirnya kemudian beliau menang dalam pengadilan itu. Masya Allah. Nilai akhlak yang sangat luhur Pak ya, menjaga kejujuran kaulan sadida. Nah, tadi Pak Lutfi sempat menyampaikan Pak terkait seorang imam menerima wahyu. Nah, mungkin Pak Eki bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan wahyu itu dan apa sih kriteria wahyu itu Pak? Ya, kalau disebut tadi bahwa wahyu yang terbuka itu adalah wahyu yang gairis syariah, ya, yang bukan syariah, ya. Kemudian itu adalah bentuk dari eksistensi kehadiran Allah Ta'ala. Bismillah, ya. Dengan nama Allah, kan begitu. Kita apa-apa harus bismillah. Pakai kaos kaki bismillah, minum bismillah, mau mandi bismillah. Kan sampai hal apapun kita punya diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa-doa kan. Semua kan dengan bismillah. Itu hakikatnya apa? Kita hidup harus dengan Allah, menyertai Allah, kan begitu. Memang tinggi ya, secara subjektif begitu. Nah, wahyu ini pun menggambarkan bahwa Allah itu ada, hadir, bukan hanya ada loh. Kalau hanya ada ya mungkin ada, tapi di mana nggak tahu. Tapi kalau hadir memang hadir. Kita tidak melihat wujud beliau, belum wujud dia, tapi dia melihat apa yang kita lakukan ya. Nah, disebut wahyu di sini mungkin kalau dikategorikan ilham lah, katakan demikian, itu boleh saja. Tapi yang jelas apapun itu namanya petunjuk, itu dari Allah Ta'ala adanya gitu. Bukan dari pikiran sendiri atau bukan dari hal-hal yang lain. Itu yang disebut dengan wahyu yang kami dapatkan dari sini. Terima kasih Pak Eki. Nah kemudian Pak Lutfi terkait Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai imam pada zaman ini, apa kelebihan beliau Pak Lutfi? Ya jadi sebelum ke sana ya, jadi dari serangkaian tadi sudah sampaikan kriteria keimaman, kemudian wahyu dan sebagainya, beliau sampailah pada pernyataan bahwa siapa sih imam zaman pada saat ini. Nah, itu harus, karena setelah menyebutkan sekian banyak kali siapa begitu kan, pasti pertanyaan pemirsa atau siapapun membaca siapa imamnya. Nah, beliau mengatakan di sini, siapakah imam pada zaman sekarang ini yang harus diikuti oleh semua muslim, semua orang soleh, semua orang yang melihat mimpi dan menerima ilham? Maka saat ini aku berkata tanpa rasa gentar bahwa dengan karunia dan anugerah Allah Ta'ala, akulah imam zaman. Allah Ta'ala telah menghimpun segala tanda dan segala syarat itu dalam diriku, serta mengutusku pada peralihan abad ini, yang mana telah berlalu 15 tahun lamanya. Aku muncul pada saat ketika seluruh ajaran Islam tanpa kecuali penuh dengan berbagai pertentangan. Nah, ini pernyataan dari beliau. Jadi saya tambahkan sedikit. Beliau tadi menyinggung tentang peralihan abad. Iya, betul. Kita kan juga tahu bahwa ada satu hadis ya yang menyatakan bahwa setiap awal permulaan abad akan turun seorang mujadid, kan begitu. Nah, mujadid inilah yang beliau dakwakan. Beliau sebagai mujadid abad ke-14 dan beliau adalah imam pada zaman ini. Masya Allah, lengkap sekali Pak Eki ya. Masya Allah. Oke, Pak Lutfi, Huzur alaihissalam di dalam buku ini juga melampirkan sebuah surat dari Maulwi Abdul Karim radhiyallahu ta'ala anhu kepada sahabatnya yaitu Nasrullah Khan. Mungkin Pak Lutfi bisa jelaskan apa isi dari surat itu sih? Iya, jadi ini surat kepada sahabat yang tercinta ya. Jadi isinya adalah seruan untuk menerima imam zaman yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Kutipannya demikian, sesuai dengan sunnah tersebut, di zaman kita sekarang ini, Allah Ta'ala telah membangkitkan Hadrat Masih Maud di tengah-tengah kita agar beliau menjadi saksi atas zaman ini.
Di dalam surat ini aku ingin menuliskan beberapa dalil yang menggerakkan hati untuk menegaskan perlunya seorang wujud imam shadiq. Nah, jadi sini seruan kepada sahabat beliau yang karib. Artinya memang betul-betul ajakan, seruan, ya, himbauan kepada sahabatnya bahwa sekarang sudah datang imam zaman. Baik. Nah, Pak Eki mau menambahkan? Iya. Ini surat Maulvi Abdul Karim dikutip oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai bagian dari buku beliau ini. Saya juga merenung kenapa Maulvi Abdul Karim ya yang dipilih. Maulvi Abdul Karim itu adalah seorang sahabat dekat ya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Itu satu, seorang yang mukhlis, seorang yang berakhlak tinggi. Kemudian beliau berkali-kali ditunjuk mewakili Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dalam beberapa kesempatan untuk membacakan atau berpidato makalah-makalah yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, contoh misalkan dalam konferensi agama-agama ya, yang kemudian dibukukan dalam buku Filsafat Ajaran Islam. Nah, ini dibacakan oleh beliau. Juga kemudian dalam konferensi agama-agama yang kita bukukan dalam buku Pidato Lahore. Ya, jadi ini satu. Kedua, di samping menegaskan pada Nasrullah Khan bahwa ini adalah wujud imam zaman sudah datang, ya kan? Beliau juga mengimbau atau menganjurkan, mari kita bergabung atau mengimani dakwah Mirza Ghulam alaihissalam sebagai seorang imam zaman, karena di sini banyak keberkatan yang akan diperoleh. Masya Allah ya. Nah Pak Eki, ada mungkin satu pertanyaan yang cukup menarik juga. Di buku ini beliau menuliskan tentang terbebasnya beliau dari tuntutan pajak penghasilan. Ini ada apa Pak Eki ini sampai disampaikan di sini? Baik, jadi beliau sering berperkara di pengadilan ya, karena memang diperkarakan atau diadukan. Ya. Salah satu aduan yang pada beliau itu adalah ketika dituduh bahwa beliau luput dari pajak, nggak membayar pajak lah gitu, sebesar pajak penghasilan ya, lebih kurang sebesar 2,5 atau 2,6% per tahun, begitu kan aturannya di sana. Nah, beliau diadukan ya oleh Martin Clark dan kemudian juga Hussein Batalvi, ya selalu kita sebut dua orang ini, ya, dan kemudian beliau mengajukan appeal, mengajukan keberatan di pengadilan ini, ya, dengan dikatakan bahwa pajak atau iuran atau canda yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu bukan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk bermewah-mewah, tetapi ini semata-mata untuk berjalannya organisasi keagamaan. Itu di antaranya beliau sebutkan ada 5 hal ya, bagaimana beliau tuh harus membangun wisma tamu, menjamu tamu, kan banyak tamu itu datang bergelombang kekadiannya kan. Kemudian juga untuk percetakan buku-buku, ya kan begitu. Selebaran-selebaran, literatur atau keagamaan yang beliau cetak dan sering sekali didistribusikan secara gratis. Ini bahasanya begitu. Secara gratis kepada masyarakat ya. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa ini diperlukannya sekolah atau jamiah ya untuk pendidikan, untuk mencetak para cendekia Islam Ahmadiyah tentunya kan. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa canda ini atau iuran ini digunakan untuk keperluan tahunan, pertemuan tahunan atau yang kita sebut dengan jalsah. Nah, beliau sebutkan seperti itu. Di samping itu juga beliau juga harus juga memberikan korespondensi ya. Korespondensi itu dalam surat menyurat kan beliau banyak harus menjawab. Dan itu kan juga dengan biaya kertas, kan dengan perangko seperti itu. Jadi digunakan seperti inilah ya. Seperti disebut bahwa dalam buku ini bahwa penghasilan tahunan pada tahun buku ini ditulis lebih kurang 1898. Itu lebih kurang 7.200 rupiah, diajukan begitu ya. Dan beliau diminta dikenakan pajak sebesar lebih kurang 2,5%, 2,6% itu 187,5 rupiah gitu kan. Tetapi dengan argumentasi seperti ini, maka hakim yang memimpin perkara ini faktanya kemudian membebaskan beliau dari tuntutan
pajak ini. Gitu. Dan sebelumnya beliau jelaskan bahwa beliau akan diperkarakan seperti ini, dan beliau jelaskan bahwa Allah Ta'ala selalu akan membimbing dan akan memberi kemenangan pada beliau. Seperti itu. Jadi ini juga semakin menguatkan bagaimana doa-doa beliau itu terkabul. Alhamdulillah. Sebagai tambahan, ya, saya bacakan alasan pertimbangan hakim memutus bebas. Ya, ditulis demikian. Hakim menjelaskan demikian. Saya tidak melihat satu alasan untuk meragukan bonafiditas orang ini dan jemaatnya yang cukup dikenal. Maksudnya Mirzagul Ahmad Al-Ihsan dan Jemaat Ahmadiyah. Ya. Dan saya bebaskan penghasilannya yang diperolehnya dari iuran-iuran yang menurutnya sebesar Rp5.200 yang digunakan hanya semata-mata untuk urusan agama. Ini sesuai dengan pasal 5 ayat E. Oleh sebab itu diputuskan supaya berkas tersebut diarsipkan dan setelah melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya. Dalhousie 17 September 1898 tertanda T. Dixon sebagai kolektor. Nah, ini pertimbangannya dan ini sudah efektif berjalan bahwa beliau bebas dari aduan-aduan yang dibuat oleh para penentang. Jazakumullah Pak Eki atas penjelasannya. Mungkin closing statement Pak Lutfi, silakan. Sebagai closing statement di sini saya memfokuskan pada bagaimana beliau terbukti ya sebagai seorang imam zaman, dan kejujuran yang selalu beliau pegang itu selalu mendapatkan kemenangan dan harus menjadi nasihat ibrah bagi kita semua untuk selalu berpegang pada kejujuran. Baik, terima kasih. Pak Eki silakan closing statement. Baik, di samping saya mengimbau pada para hadirin, para pemirsa untuk ayo baca lagi, kemudian kaji lagi, renungkan kembali. Karena syarat dengan hikmah ya, syarat dengan pengetahuan, bimbingan, syarat banget. Saya hanya menegaskan di sini terkait dengan kewafatan jahiliyah. Ya. Jahiliyah itu bukan berarti di masa sebelum beriman kepada Islam, tapi ini dalam secara logat adalah ketidaktahuan, kebodohan, ya begitu. Jadi kalau seseorang tidak mencari imam, ya kan, tidak mau menemukan imam, apalagi kemudian berbeat pada imam, ibarat harus merangkak di gunung es begitu, maka mereka yang tidak bergabung itu luput dari bimbingan, luput dari petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat yang diberikan oleh imam itu, yang intinya adalah menuju kepada kedekatan Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dengan kewafatan jahiliyah. Baik, terima kasih banyak Pak Eki. Terima kasih banyak Pak Lutfi atas penjelasannya. Mudah-mudahan semakin menguatkan kepada pemirsa khususnya bahwa kehadiran seorang imam sangat diperlukan. Terima kasih kembali Pak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tadi telah mengkaji buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan judul Perlunya Seorang Imam. Mudah-mudahan banyak ilmu, banyak manfaat, dan banyak keberkatan yang dapat kita raih. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan segera bergegas untuk berbaiat dan beriman kepada imam di zaman ini, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di episode yang akan datang, tentunya dengan kajian dari buku Masih Maud yang lainnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.